Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofri Arif Fadila dengan NIM 240612106 dari jurusan Kehutanan Universitas Riau. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pantang larangan masyarakat Melayu Riau yang referensinya ini saya ambil dari buku-buku yang saya baca di Perpustakaan Soeman, di mana pantang larangan sangat penting bagi kehidupan masyarakat Melayu. Pantang larangan dalam budaya Melayu. Di mana latar belakang dari pantang larangan ini, masyarakat Melayu memiliki banyak nilai adat yang membentuk pola pikir dan perilaku. Pantang larangan adalah salah satu unsur penting dalam menjaga tatanan sosial dan ritual. Norma ini diwariskan secara turun-temurun dan mengandung filosofi hidup masyarakat. Di mana pengertian pantang dan larangan. Pantangan dalam budaya Melayu merujuk pada perbuatan, ucapan, atau sikap yang tidak boleh dilakukan karena dianggap bertentangan dengan adat, norma sosial, atau kepercayaan. Pantangan biasanya memiliki unsur simbolis dan berfungsi untuk menjaga marwah atau kehormatan, kesopanan, serta keselarasan hidup bermasyarakat dengan alam. Nah, di mana larangan adalah aturan tegas yang ditetapkan oleh adat atau norma sosial yang bersifat mengikat, dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi sosial, kutukan, atau musibah menurut kepercayaan. Nah, dasar dan sumber pantang larangan itu berakar dari kepercayaan animisme, dinamisme, dan ajaran Islam. Disampaikan melalui petuah orang tua, pantun, peribahasa, dan cerita rakyat, di mana bersifat normatif dan simbolis serta menyesuaikan konteks lokal tiap daerah. Nah, terdapat 3 jenis pantang larangan. Yang pertama itu dalam keluarga, contohnya anak tidak boleh duduk di atas bantal. Yang kedua itu ibu hamil dilarang duduk di ambang pintu. Yang kedua itu dalam masyarakat, contohnya tidak boleh bersiul di malam hari dan tidak boleh menunjuk pelangi dengan tutup. Yang ketiga dalam alam dan profesi, contohnya nelayan tidak boleh menyebutkan kata ular dan petani pantang menanam saat bulan bulan. Di mana contoh dan makna simbolik yaitu menyapu saat maghrib berarti simbol menghormati waktu ibadah dan menjaga kesucian spiritual. Menyanyi di dapur itu berarti lambang kesopanan dan kehormatan perempuan. Dan pantang membawa pulang makanan dari tubuh, yaitu menjaga berkah dan menghormati tuan rumah. Nah, fungsi sosial dan budayanya itu menciptakan tatanan sosial yang harmonis, menanamkan nilai moral dan kesopanan sejak dini, menjaga hubungan antara manusia, alam, dan roh. Sarana pendidikan budaya secara tidak langsung. Tantangan dan relevansinya. 1. Pantangan dari generasi muda. Banyak pantang larangan dalam budaya Melayu dianggap ketinggalan zaman, tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, larangan duduk di atas bantal dianggap hanya mitos tanpa dasar logika. Generasi muda cenderung mengabaikan atau menertawakan pantang karena minimnya pemahaman terhadap makna simbolik atau historis. Nah, yang kedua itu pentingnya pemahaman filosofi. Pantang larangan tidak selalu dimaksudkan secara harfiah, seringkali mengandung nilai moral, etika, dan sosial yang dalam. Contohnya, larangan makan sambil berdiri mungkin bertujuan menanamkan kesopanan dan ketertiban saat makan. Diberlaku pendekatan edukatif dan dialog antara generasi agar nilai-nilai dasar tidak hilang, meskipun bentuk luarnya bisa disesuaikan dengan cara. Nah, gimana kesimpulan yang saya dapat mengenai pantangannya adalah bagian penting dari kebudayaan Melayu, tidak sekedar larangan tetapi syarat nilai moral, spiritual, dan sosial. Pelestarian nilai-nilai pantang larangan penting dilakukan agar identitas budaya Melayu tetap utuh dan lintas generasi. Sekian penyampaian saya mengenai pantang larangan budaya Melayu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.